Kecil pasti kan kita buat hobi dulu ya, awalnya sih buat hobi, tapi Eagle SOS kembali membuktikan komitmennya untuk mendongkrak ekosistem bulu tangkis dari Indonesia. Salah satu langkahnya adalah dengan memberikan jalan bagi atlet muda tanah air untuk berkancah dalam kejuaraan nasional maupun internasional. Presiden Direktur Eagle, Hengky Sofyan mengatakan baru-baru ini pihaknya telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusdiklat, Victory Badminton Club Bogor. Hal ini dalam rangka memperkuat atlet mereka dengan terobosan teknologi untuk perlengkapan badminton. Sebagai brand nasional yang sudah melegenda, Eagle memiliki kewajiban untuk mendukung atlet penerus bangsa agar dapat terus menciptakan pencapaian-pencapaian baru dalam dunia bulu tangkis di negeri ini, ujarnya dilansir pada Kamis 21 Desember 2023. Eagle merupakan brand nasional ternama yang sudah melegenda sejak tahun 1986. Saat ini, Eagle fokus dalam pengembangan produk untuk olahraga bulu tangkis berbasis teknologi. Adapun Eagle sudah memiliki beberapa produk unggulan bulu tangkis. Bahkan produk raket terbaru Eagle yakni Evo Series diketahui menjadi andalan para atlet dalam bertanding pada turnamen sampai tingkat internasional. Sementara Victory Badminton Club Bogor sendiri merupakan pusat pendidikan dan pelatihan yang berdiri sejak 2011, dengan pencapaian lebih dari 150 medali pada turnamen tingkat nasional dan internasional. PB Victory Bogor sendiri memiliki beberapa pelatih kelas dunia, salah satunya Joko Supriyanto, juara dunia tahun 1993. Kami sangat berterima kasih kepada Eagle atas kepercayaannya dalam memberikan dukungan kepada para atlet PB Victory Bogor. Kedepannya, kami yakin dengan dukungan Eagle ini dapat menambah performa para atlet dalam bertanding sehingga akan terlahir atlet-atlet untuk meneruskan prestasi badminton Indonesia di mata dunia, ujar Ketua Pusdiklat Victory Badminton Club Bogor Syarifah Nur Maryam. Indonesia kembali memiliki 2 tunggal putra di peringkat 5 besar BWF setelah hasil yang didapat Jonathan Christie di BWF World Tour Finals 2023. Kenaikan peringkat dari sejumlah wakil tanah air dalam update ranking BWF pekan ke-51 menjadi hikmah positif di balik hasil kurang memuaskan di BWF World Tour Finals 2023. Salah satunya pemain yang merangkak naik adalah Jonathan Christie. Salah satu tulang punggung tunggal putra Indonesia itu berhasil mengalami kenaikan peringkat setelah penampilannya pada BWF World Tour Finals 2023 pekan lalu. Memijak semifinal di turnamen bergengsi penutup musim, Jonathan menyamai pencapaiannya pada keikutsertaannya di ajang yang sama tahun lalu. Hasil ini mengembalikan poin sebesar 8.400 dalam akumulasi 10 poin tertinggi Jonathan dalam 52 pekan terakhir. Total poin juara French Open itu kembali ke angka 82.111 seperti saat menghuni peringkat 4 dunia 2 pekan yang lalu. Jonathan menggeser juara dunia, Kunlavut Vititsarn, Thailand, yang dapat dikalahkannya di babak penyisihan grup BWF World Tour Finals 2023, dari peringkat kelima dunia. Kenaikan peringkat Jonathan memastikan Indonesia kembali memiliki 2 tunggal putra di jajaran 5 besar dunia. Jonathan memepet rekan senegaranya yaitu Anthony Sinisuka Ginting yang masih bertahan di peringkat 4 dunia. Memang, ini bukan hasil terbaik jika melihat pencapaian keduanya dalam 1 tahun terakhir dalam klasemen yang menjadi tolok ukur performa para pebulu tangkis. Ginting dan Jonathan sempat sama-sama menghuni peringkat 2 dunia pada 2023. Pada pekan ke-47 mereka secara berurutan menghuni peringkat kedua dan ketiga. Sementara tunggal putra berikutnya yaitu Chico Aura Dwiwardoyo tidak beranjak dari peringkat 22 dunia pada pekan ini. Setidaknya, dengan demikian Indonesia masih dijamin dengan 3 wakil di tunggal putra dalam semua level turnamen sirkuit. Sementara itu, tidak ada perubahan berarti di peringkat 4 besar. Singgasana Raja Bulu Tangkis Dunia masih dipegang oleh Viktor Axelsen, Denmark. Tunggal putra asal Odense itu mengukuhkan diri di peringkat 1 dunia berkat keberhasilannya menjuarai BWF World Tour Finals 2023. Kesuksesan pekan lalu juga menjadikan Axelsen sebagai juara turnamen finals terbanyak di era Super Series dan World Tour di tunggal putra. Axelsen kini melampaui rekor yang sebelumnya dipegang bersama dengan legenda bulu tangkis yaitu Lee Chong Wei, Malaysia.
Axelsen mencapai 105.655 poin untuk menjauhkan diri dari kejaran Kodai Naraoka, Jepang, dan Li Shifeng, Cina, yang masing-masing masih bertahan di peringkat 2 dan 3 dunia. Simak drawing turnamen bulu tangkis Malaysia Open 2024, salah satunya Anthony Sinisuka Ginting berada di jalur angker demi gelar perdana musim depan. Malaysia Open 2024 merupakan turnamen bulu tangkis pembuka tahun depan yang akan diselenggarakan pada 9 hingga 14 Januari di Axiata Arena Kuala Lumpur. Meski tahun 2023 belum berakhir dan menyisakan beberapa ajang lagi, skuad dan drawing Malaysia Open 2024 sudah dirilis oleh BWF di laman resminya. Indonesia harus mencoret 2 dari 16 wakilnya di ajang Malaysia Open 2023 lantaran telah resmi berpisah kongsi, yakni ganda campuran Pravin Jordan, Melati Daeva dan ganda putra Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan. Pada Selasa 19 Desember 2023, BWF pun sudah resmi merilis drawing Malaysia Open 2023. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berada di jalur neraka. Bagaimana tidak? Anthony Sinisuka Ginting akan mengawali perjuangannya di Kuala Lumpur dengan menghadapi Su Liyang dari Chinese Taipei. Anthony Ginting tercatat unggul di atas kertas atas Su Liyang, dan jika lolos ke babak 16 besar pemain peringkat 4 ranking BWF itu akan berjumpa lawan berat. Ada Lu Guangzhou dan Cina atau Li Zijia dari Malaysia yang siap menanti, serta berpotensi jumpa wakil Cina lainnya, yakni Siuki atau Rasmus Gemke di perempat final. Terlepas dari drawing neraka Ginting itu, Jonathan Christie akan jumpa wakil India Kidambi Srikanth sedangkan Chico Aura Dwi Wardoyo akan bertemu Li Shifeng dari Cina. Sementara itu, ujian berat akan dijalani wakil Indonesia di sektor ganda putri. Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti akan berhadapan dengan wakil Thailand Jongkolpan Kititarakul, Rawinda Prajongjai. Adapun pasangan Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto yang akan comeback ke BWF World Tour musim depan akan dihadang unggulan Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Drawing Malaysia Open 2023. Untuk selengkapnya, berikut drawing wakil Indonesia di ajang turnamen bulu tangkis Malaysia Open 2023. Tunggal putra. Anthony Sinisuka Ginting, 4, versus Su Liyang, Chinese Taipei. Jonathan Christie, 6, versus Kidambi Srikanth, India. Chico Aura Dwi Wardoyo versus Li Shifeng, Cina 3. Tunggal putri. Gregoria Mariska Tunjung, 7, versus Natsuki Nidaira, Jepang. Putri Kusumawardani versus Han Yu, Cina 8. Ganda putra. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, 5, versus Dong Adam Nyakura, Kanada. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan versus Akira Koga Taichi Saito, Jepang. Bagas Maulana Muhammad Shohibul Fikri versus Sawiksai Rajranki Reddy, Chirag Shetty, India 2. Leo Roli Charnando Daniel Martin versus Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, Denmark 4. Pramudia Kusumawardana Yeremia Rambitan, dicoret. Ganda putri. Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti, 7, versus Jongkolpan Kititarakul Rawinda Prajongjai, Thailand. Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto versus Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, Jepang 7. Ganda campuran. Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari versus Matias Tiri, Amalie Magelun, Denmark. Dejan Ferdinandsyah Gloria Emmanuel Wijaya versus Jiang Shen Bang Wei Yasin, Cina 5. Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati versus Mark Lamfus, Isabel Kohao, Jerman. Pravin Jordan Melati Daeva Oktavianti, dicoret.